Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Stetna yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita Sejarah Peradaban Islam untuk program pendidikan Islam usia dini. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah mengkaji tentang Khulafaur Rasyidin. Nilai-nilai budaya peradaban yang terkandung banyaknya Khulafaur Rasyidin membawa nilai-nilai cemerlang dan melahirkan peradaban-peradaban Islam yang sangat gemilang. Setelah berakhir pemerintahan Islam yang bernama Khulafaur Rasyidin yang berpusat di Madinah, maka tidak ada lagi yang namanya Khulafaur Rasyidin. Artinya pemimpin yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin itu hanya empat orang ya, berkuasa di masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib. Jadi hanya empat khalifah itu. Pemerintahan Islam tetap berada di Madinah, tidak pernah berpindah. Setelah meninggal Ali bin Abu Thalib, maka pemerintahan Islam tetap saja itu dilanjutkan putra beliau yang bernama Hasan bin Ali. Tidak lama Hasan bin Ali memimpin, hanya 6 bulan, maka pemerintahan Islam diambil alih. Terjadi perebutan pemerintahan Islam, maka pemerintahan Islam berpindah ke tangan Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan memindahkan pemerintahan Islam ke Damaskus. Nah, kalau sekarang dikenal dengan Syria. Pembentukan kerajaan Islam dan sumbangannya. Setelah berakhir Khulafaur Rasyidin, maka itu yang berlaku sudah sistemnya adalah tidak lagi wasyawirhum fil amri, mengutamakan musyawarah. Ini sudah berlaku sistem kerajaan, monarki sistem kerajaan. Jadi sistem pemerintahannya adalah kerajaan. Sehingga dikenal dengan dinasti kerajaan Bani Umayyah. Sekalipun khalifah, tetapi sistem pemerintahannya sudah sama dengan kerajaan. Pembentukan Bani Umayyah. Muawiyah mendirikan pemerintahan Islam yang bernama Dinasti Umayyah berpusat di Damaskus. Sumbangan Bani Umayyah tentu banyak sekali. Di masa Dinasti Umayyah banyak melahirkan tokoh-tokoh Islam. Bukan hanya ahli dalam bidang ilmu agama, tetapi ahli dalam bidang ilmu kimia, ilmu matematika, ilmu kedokteran. Bahkan pusat keilmuan sudah mulai maju di masa Dinasti Umayyah. Kemudian kejatuhan Bani Umayyah, ini yang kita bahas. Yang kita bahas pembentukan Bani Umayyah, bagaimana berdirinya Bani Umayyah. Proses berdirinya dinasti Umayyah itu sumbangan Bani Umayyah terhadap umat Islam. Ya, dari sumbangan Bani Umayyah inilah banyak melahirkan peradaban-peradaban Islam. Kejatuhan Bani Umayyah. Pada tahun 661 setelah Khalifah
Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, maka berakhir sudah pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Kaidah pelantikan pemerintahan kerajaan Islam itu menggunakan sistem syura. Nah, kalau di masa Khulafaur Rasyidin itu sistem syura, sistem musyawarah. Kaidah itu diganti dengan sistem warisan, monarki, warisan, jawatan, ketua pemerintahan. Jadi kalau meninggal khalifah yang pertama, maka khalifah yang kedua yang mengganti tentu ada keturunan dengan khalifah. Ini yang namanya dinasti, ada keturunan. Jadi namanya ini adalah sistem warisan, keturunan. Tidak peduli pintar atau tidak pintar. Apakah memiliki disiplin keilmuan tidak peduli. Yang penting kalau ada hubungan darah dengan khalifah yang meninggal, maka itulah yang berhak untuk menjadi khalifah berikutnya. Sistem warisan, jawatan, ketua pemerintah kerajaan Islam diwarisi secara turun-temurun atau dikenal sebagai pemerintahan monarki namanya. Monarki itu turun-temurun. Terus kalau tidak ada hubungan keluarga, maka jangan harap dia akan menjadi khalifah. Nah, inilah sistem pemerintahan. Jadi tidak ada lagi musyawarah. Nanti dicari anaknya, kalau nggak ada anaknya, keluarganya atau saudaranya yang ada hubungan dengan khalifah terdahulu, maka itulah yang akan menjadi khalifah berikutnya. Namanya saja khalifah, tetapi sistemnya adalah kerajaan. Di masa dinasti Umayyah berdiri sebuah masjid yang dikenal dengan Masjid Umayyah di Damsyik. Nah, ini kalau kita lihat, ini ada foto Masjid Damsyik, menjadikan salah satu simbol kekuatan kerajaan Bani Umayyah. Nah, inilah salah satu peradaban, salah satu peninggalan Islam. Ini yang dikatakan dengan peradaban. Masjid bukan hanya sekedar untuk ibadah, tetapi juga untuk diskusi, untuk kajian-kajian keislaman. Jadi pusat keilmuan pendidikan pun dipusatkan di masjid. Ini sebelum ada lembaga pendidikan atau universitas pada saat itu. Bagaimana pembentukan kerajaan Bani Umayyah? Kalau kita lihat di sini, pemerintahan keluarga Ar-Rasyidin. Nah, ini kerajaan Bani Umayyah. Islam berpindah dari Saudi Arabia ke Damaskus. Islam yang dulunya berpusat di Madinah, maka akan berpindah ke Damaskus. Ini jauh, cukup jauh pemerintahan Islam ini. Nah, ini dilambangkan dengan gambarnya gambar unta. Emang kendaraan dulu unta, kebanyakan unta. Tentu perpindahan. Jadi pemerintah Islam dipindahkan. Muawiyah tidak mau, karena Muawiyah ini adalah orang Damaskus. Dia tidak mau pemerintahan Islam itu berada di Madinah. Hanya 2 periode pemerintah Islam berada di Madinah, di masa Rasulullah SAW, di masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian di masa Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu di Madinah. Tetapi di masa dinasti Umayyah, pemerintahan Islam tidak lagi, berpindah ke Damaskus. Mahasiswa Stitna yang sama-sama dirahmati Allah. Kerajaan Bani Umayyah dibagi kepada 2 tahap. Tahap pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan ini penguasa.
Yang kedua Abdul Malik bin Malik tahun 685 berkuasa sampai 705 Masehi. Umar bin Abdul Aziz. Nah, di masa Umar bin Abdul Aziz inilah ini masa kejayaan Islam. Umar bin Abdul Aziz itu kalau kita baca, beliau selalu keluar malam mencari-cari rakyat yang butuh bantuan, mencari rakyat yang tidak kebagian. Ya, kalau di siang hari itu ada kebagian, biasanya pembagian bansos, bantuan sosial barangkali. Sehingga ada yang tidak kebagian, mencari anak-anak jalanan. Maka dia berusaha untuk mengasih makanan. Nah, inilah. Mencari orang-orang miskin. Ya, kalau kita sekarang mencari orang-orang miskin itu banyak. Ya. Bahkan yang kaya pun jadi miskin juga. Pura-pura miskin. Ingin dapat bantuan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz selalu memperhatikan rakyatnya. Sehingga di masa beliau itu, beliau tidak mau ada rakyatnya yang tidak mendapat bagian, tidak mendapat bansos, bantuan sosial, tidak mau. Beliau sendiri mencari. Nah, ini di masa tahap pertama. Di masa tahap pertama ini Islam sudah mulai memasuki zaman keemasan Islam. Nah, di masa Hisham bin Abdul Malik berkuasa tahun 724 sampai 743 Masehi. Pemerintahan dan tempo pemerintahan. Jadi tahap kedua, ini tahap kedua. Ini di masa Abdurrahman II. Jadi Abdurrahman itu ada dua, Abdurrahman I, Abdurrahman II. Tahun 825 Masehi. Abdurrahman III, semuanya Abdurrahman. Abdurrahman IV. Nah, ini ada hubungan keluarga semua. Ini yang namanya warisan. Abdurrahman I, Abdurrahman II, Abdurrahman III, dan Abdurrahman IV ini khalifah. Ini mereka ini adalah punya hubungan keluarga. Apakah mereka punya keilmuan? Tidak peduli. Yang jelas mereka adalah keluarga khalifah. Maka itulah yang berhak untuk menjadi khalifah. Begitulah sistem pemerintahan pada masa itu. Sumbangan Bani Umayyah tahap pertama. Tahap pertama apa sumbangan? Adalah sistem khalifah. Sistem khalifah. Sistem wazarah. Jadi ada sudah wazarah itu sudah ada sistem kementerian, ada departemen, sudah ada departemen sudah ada. Jadi pemerintahan ini sudah ditata, sistem wazarah, sistem urus, nah, sistem hijabah. Jadi sudah ada departemen sudah mulai, sudah ada angkatan perang, ya, angkatan laut, nah, angkatan udara nggak ada lagi, angkatan darat, angkatan berkuda sudah mulai, sudah angkatan pasukan panah. Nah, ini sudah ada. Termasuk juga jabatan cuka, jabatan surat menyurat itu sudah mulai terbentuk. Jabatan urusan am ini jabatan urusan kep ini sudah mulai terbentuk di masa dinasti Umayyah itu. Penubuhan Diwanul Jadil jabatan. Jadi pemerintahan Islam itu sudah mulai. Sehingga sini ada perubahan angkatan tentara darat dan angkatan laut. Jadi hanya ada dua angkatan. Angkatan darat kalau perang itu pasukan perang, tapi di masa khalifah
di masa dinasti Umayyah ini sudah mulai bahtera. Jadi kapal perang itu sudah ada disiapkan. Kalau di masa Khulafaur Rasyidin belum ada. Jadi kapal-kapal perang itu sudah ada. Kapal perang sudah ada. Jadi ada pasukan-pasukan darat. Kalau terjadi peperangan itu, pertempuran itu ada pasukan darat, ada pasukan laut. Meskipun kendaraannya hanya kuda. Ini kalau kita lihat sistem pemerintahan. Ini dinasti Umayyah, kota Basrah dikenal sebagai pusat penyebaran dan pengajaran ilmu. Nah, di kota Basrah itu merupakan pusat keilmuan. Kalau kita kan di negara Indonesia ini misalnya di Malang itu pusat keilmuan. Di Jogja, nah ini di situ merupakan kota pelajar, kota mahasiswa. Kalau di masa dinasti Umayyah itu adalah di Basrah. Pendidikan melahirkan ramai tokoh-tokoh ilmuwan, sehingga banyak bermunculan tokoh-tokoh ilmuwan seperti Khalil Ibnu Ahmad. Dia ahli bahasa dan ahli psikologi Arab. Sibawaihi ahli nahu. Nah ini ahli tata bahasa Arab, ahli kawaidul lughah tata bahasa Arab atau grammar tata bahasa. Al-Farasdak, Zarir Umar Ibnu Abi Rabi'ah dan Jamil Al-Uzri, ini sastrawan Arab. Jadi sudah mulai berpunculan juga sastrawan-sastrawan Arab itu. Jadi ahli-ahli sastra itu sudah mulai muncul di masa dinasti Umayyah. Ada pian bisa kada purun melihat sinun mantep yang baru. Sumbangan Bani Umayyah itu ada tega bukannya apa. Sangat banyak sekali. Bukan hanya dilihat dari keilmuan, tetapi dari peradaban, dari bangunan masjid, dari universitas, banyak sumbangan keilmuan. Bukan hanya ilmu agama, tetapi ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu kimia, ilmu matematika, MIPA itu sudah ada di masa itu. Nah, bisa, orang ini bisa lawan ungguhannya bisa ngerampot loh, bisa. Kalau kita lihat inilah kapal perang di masa Khalifah, di masa dinasti Umayyah, di masa Umar Ibnul Aziz, ini terlihat taraf kesehatan penduduk turut dipertimbangkan melalui pembinaan. Nah ini urusan kesehatan juga ada juga, sudah mulai. Jadi ada juga hospital pertama. Jadi ada rumah sakit juga dibangun. Karena kan yang namanya rakyat itu bisa sakit. Termasuk juga tentara-tentara perang, tentara angkatan laut, angkatan darat. Nah, kegiatan penterjemahan turut dijalankan bagaikan rujukan dalam bahasa Arab. Jadi banyak buku-buku yang berbahasa Yunani, buku-buku yang berbahasa Persia itu sudah mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Di sinilah ya peradaban Islam itu semakin kaya. Islam bukan hanya menguasai ilmu agama, tapi menguasai ilmu filsafat, menguasai ilmu kimia, menguasai ilmu astronom dan lain-lain. Perkembangan ilmu dalam bidang kimia dan astronomi turut berlaku. Sistem perundangan Islam diperkemaskan melalui beberapa tindakan antara Al-Quran, Sunnah, dan Ijma, menjadi panduan kepada hakim membuat jihad sebelum hukum dijatuhkan.
maka penghakiman mestilah adil dan tidak terikat dengan aliran politik pemerintahan lain. Maka di masa dinasti Umayyah itulah lahir mazhab-mazhab. Ini mazhab Syafi'i, ini ahli fikih, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Ini bermunculan 4 mazhab itu, sehingga lahirlah fikih 4 mazhab, mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Itu sudah mulai bermunculan. Ya, tokoh-tokoh keilmuan sudah mulai banyak bermunculan. Inilah sumbangan-sumbangan dari dinasti Umayyah. Meskipun dinasti Umayyah itu ya sistem pemerintahannya adalah sistem warisan. Nah, ini ada Masjid Cordoba. Ini karena dinasti Umayyah itu ada 2, dinasti Umayyah di timur yang berpusat di Damaskus, dan dinasti Umayyah 2 ini yang berpusat di Andalusia, di Spanyol. Nah, ini kita lihat gambar dari Masjid Cordoba. Ini peninggalan Islam. Insyaallah nanti kita bahas. Di Spanyol, di Perancis, di Cordoba Islam pernah jaya. Islam pernah berkuasa 7 abad. Jadi kalau dibandingkan dengan di Damaskus, jauh lama di Cordoba. Tetapi di barat, di Andalusia, di Spanyol Islam tinggal kenangan. Ya, karena Islam bisa dikuasai orang-orang ya Nasrani di sana, karena Islam kurang sekali persatuan. Sumber pendapatan kerajaan. Sumber pendapatan kerajaan itu dari kharaj. Ini cukai tanah, ada juga jizyah, cukai perlindungan diri bagi yang bukan Islam. Ini bagi yang bukan Islam itu juga dia membayar juga yang namanya jizyah, cukai perlindungan diri bagi yang bukan Islam. Kalau yang Islam kan zakat. Ada juga yang namanya usyur. Ini hasil pertanian, ada macam-macam. Kalau kita lihat di sini, Toledo itu pusat penerjemahan karya Yunani. Buku-buku yang berbahasa Yunani di Toledo itu di sana tempat penerjemahan. Jadi semua buku-buku yang berbahasa Yunani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Karena bahasa itu hanya satu bahasa Arab. Pembinaan Masjid Cordoba mempunyai menara sekitar 36 meter kubah beralaskan ukiran kayu, memiliki seribu 293 batang tiang daripada marmer. Ini luar biasa ini. Inilah sumber pendapatan dan kekayaan-kekayaan, artinya hasil dari perjuangan umat Islam. Kita lihat di sini faktor kejatuhan Bani Umayyah. Kenapa Bani Umayyah itu jatuh, mengalami keruntuhan? Ini ada 4 faktor. Yang pertama, mengabaikan ajaran Islam. Di masa dinasti Umayyah itu sudah mulai mengabaikan ajaran Islam, berpoya-poya sudah. Melanggar hukum-hukum Islam. Kemewahan hidup yang melalaikan pemerintah. Wujud kembali perkauman dan kabilah. Nah, ini sudah mulai. Rakyat tidak puas hati terhadap
pentadbiran pemerintah. Nah, ini banyak. Sehingga rakyat tidak ada kepuasan karena pemerintah itu kan tidak adil. Kalau pemerintah tidak adil, rakyat tidak puas. Rakyat tidak diperhatikan. Hanya ada satu khalifah yang selalu adil, yang memperhatikan, itu pun tidak lama, hanya 3 tahun, Umar bin Abdul Aziz. Dia memerintah, dialah yang selalu memperhatikan rakyatnya. Kiranya cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, perkuliahan berikutnya, kita akan bahas tentang dinasti Abbasiyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.